Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam non reguler semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan teknik penulisan karya ilmiah. Yang pertama, memahami sistematika dan isi bagian awal, bagian batang tubuh, dan bagian akhir. Yang pertama, bagian awal. Bagian awal itu seperti halaman judul, halaman pengesahan kata pengantar dari penulis, daftar isi, dan daftar lain. Contohnya, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Halaman judul. Yang pertama, judul diketik dengan huruf besar, ekspresif, sesuai dengan masalah yang ditulis, tidak membuka peluang untuk penafsiran ganda. Yang kedua, nama penulis dan nomor induk mahasiswa. Yang ketiga, perguruan tinggi asal. Untuk lembar pengesahan, yang pertama memuat judul, nama penulis, dan nomor mahasiswa. Yang kedua, ditandatangani oleh dosen pembimbing dan pembantu rektor atau ketua direktur bidang kemahasiswaan lengkap dengan suplemen PT. Yang ketiga, diberi tanggal sesuai tanggal pengesahan. Untuk bagian kedua, bagian inti atau batang tubuh. Bagian inti atau batang tubuh terdiri dari pendahuluan, telaah pustaka, metode penulisan, bagian isi, atau pembahasan. Untuk pembahasan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, latar belakang tentang alasan mengangkat masalah tersebut dan penjelasan tentang makna penting serta menariknya masalah tersebut untuk ditelaah. Yang kedua, uraian singkat mengenai gagasan kreatif yang ingin disampaikan. Yang ketiga, mengandung pertanyaan yang akan dijawab melalui penulisan rumusan masalah. Yang keempat, tujuan dan manfaat yang akan dicapai. Untuk telaah pustaka terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang dikaji. Yang kedua, uraian mengenai pendapat yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Yang ketiga, uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan. Untuk metode penulisan dilakukan mengikuti metode yang benar dan menguraikan secara cermat. Yang pertama, cara atau prosedur pengumpulan data dan informasi. Yang kedua, pengolahan data dan informasi. Yang ketiga, analisis. Yang keempat, mengambil simpulan. Yang kelima, merumuskan saran atau rekomendasi. Untuk pembahasan terbagi 3 bagian. Yang pertama, analisis permasalahan didasarkan pada data atau informasi serta telaah pustaka untuk menghasilkan alternatif, pemecahan masalah atau gagasan yang kreatif. Yang kedua, simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan. Yang ketiga, saran disampaikan berupa kemungkinan atau prediksi gagasan dan adopsi teknologi. Yang ketiga, bagian akhir. Bagian akhir seperti daftar pustaka, daftar riwayat hidup atau biodata dan kurikulum, petai, dan lampiran jika perlu. Daftar pustaka terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, memberi informasi sehingga pembaca akan dengan mudah menemukan sumber yang disebutkan. Yang kedua, untuk buku, nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, tempat penerbitan, dan penerbit. Yang ketiga, untuk jurnal, nama penulis, tahun tulisan, nama jurnal, volume, dan nomor halaman. Yang keempat, internet, ditulis alamat websitenya. Untuk daftar riwayat hidup terbagi 3. Yang pertama, nama lengkap. Yang kedua, tempat dan tanggal lahir. Yang ketiga, karya-karya yang pernah dibuat, penghargaan-penghargaan yang pernah diraih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.